Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, sepertinya eh, pertemuan kita hanya tinggal 2 kali lagi ya, hari ini dan mungkin minggu depan, mungkin ya, kemungkinan. Jadi materinya akan saya sampaikan dipercepat ya, karena kita masih ada di bab 4 sebetulnya. Please oke lah. Nah, kita lanjut. Apa saja yang akan kita pelajari ini? Nah, ini pengertian dulu tentang serealia. Nah, ini serealia ini merupakan makanan pokok ya, yang sering kita konsumsi. Nah, ini serealia ini adalah yaitu menjadi salah satu sumber energi bagi manusia ya. Jadi sering dibudidayakan tentunya karena menjadi salah satu pakan, bukan pakan, jadi salah satu makanan pokok bagi kita. Nah, kemudian sereal ini atau apa? Yaitu jenis tumbuhan golongan atau tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir besi berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, biji tumbuhan ini adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Jadi serealia ini banyak jenis spesiesnya, sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Dan sereal ini mempunyai vitamin E dan vitamin B kompleks, serta mineral besi, magnesium, dan seng. Nah, biasanya sereal ini yang sering kita konsumsi tentunya, yaitu tanaman padi-padian yang diolah menjadi nasi tentunya, dan sering kita konsumsi. Kemudian ada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak ya. Sering juga ini kita konsumsi untuk pangan kita sehari-hari, tapi banyak juga dipergunakan sebagai pakan hewan ya, salah satunya. Jadi kita makan sama seperti hewan sebetulnya makanan ini, kacang-kacangan. Tapi ada beberapa kacang-kacangan yang memang bagus dan baik untuk konsumsi manusia. Selanjutnya ada umbi-umbian. Nah, umbi ini adalah organ tumbuh yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya ya. Umbi-umbian yang sering kita temukan tentunya seperti ubi jalar misalkan, kemudian singkong. Itu dari beberapa tempat atau daerah di Indonesia menjadi makanan pokok selain nasi ya, terutama mungkin bagi saudara-saudara kita di Irian Jaya, makanan pokok mereka lebih banyak mengkonsumsi umbi-umbian, contohnya tadi ubi, kemudian singkong dan lain-lain. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya apa jenis dan manfaatnya? Serealia atau kacang-kacangan banyak tumbuh di Indonesia ya. Banyak sekali. Nah, kemudian manfaatnya apa? Nih, kita lihat dulu. Kacang-kacangan dan umbian banyak sekali ragam dan syarat gizinya. Nah, kemudian kalau misalkan dijabarkan, maka sereal itu sendiri adalah mempunyai karbohidrat, yaitu kira-kira 80% dari bahan kering. Kemudian ada protein 5%. Kemudian lemaknya 5%, air mineralnya 2%, dan juga termasuk vitamin. Jadi otomatis ini sangat penting untuk proses pertumbuhan kita, terutama bagi kalian yang memang dalam proses masa pertumbuhan. Jadi
jika pastilah kita sering mengkonsumsi bahan pangan ini, terutama nasi yang sering kita konsumsi. Nah, di sini kita lihat jenis serealia dan manfaatnya. Beras ya yang sering kita konsumsi. Itu adalah beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekamnya. Yaitu beras yang mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi jika kalian tidak mengkonsumsi beras saja, tidak mengkonsumsi nasi saja dalam seharian tersebut, maka energi untuk beraktivitas itu tidak ada, jadi akan sering kalian lemas biasanya ya, karena tadi beras tersebut atau nasi yang diolah menjadi nasi ini sangat penting untuk sumber energi kita, dan itu wajib dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada warna beras itu ternyata ada berbeda-beda yang diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Nah, salah satunya yang sering kita konsumsi yaitu beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa, umumnya sekitar 20%. Nah, ini sering yang kita konsumsi sebetulnya beras putih. Kemudian ada beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Nah, ini beras merah ini jika kita konsumsi sebetulnya akan jauh lebih mengenyangkan daripada beras putih. Nah, ini karena kandungannya yang berbeda, lebih besar daripada beras putih. Terus ada juga beras hitam. Nah, ini sangat langka sebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Ini sering kita juga temukan, tapi biasanya di kita itu seperti makanan ketan lah ya, sering kita temukan di makanan tradisional yaitu ketan hitam misalnya. Terus ada ini beda lagi ya, ini ketan atau beras ketan berwarna putih tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Nah, ini seperti beras merah. Beras ketan itu jika diproses itu sebetulnya jauh lebih pekat dibandingkan dengan beras putih biasa. Itu ketan. Kemudian ada ketan hitam. Oh iya, tadi bukan beras hitam ya, yang kita sering konsumsi yaitu makanan tradisional, yaitu ini ketan hitam ya, ketan hitam salah satunya. Kemudian ada jagung. Jagung merupakan tanaman semusim. Nah, salah satu pengolahan untuk jagung ini yang bisa diolah itu menjadi terigu sebetulnya. Nah, yang biasa dipergunakan karena dari beberapa daerah, sebetulnya bukan di Indonesia lah, jarang sekali jika diproses dari jagung menjadi terigu, sehingga jika diproses menjadi makanan roti biasanya salah satunya. Tapi banyak di daerah kita yang memang mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok salah satunya. Banyak juga. Nah, bagian yang kaya, nah ini jagung itu sama mempunyai karbohidrat yang tinggi pada bagian apa? Bagian bijinya tentunya. Kita nggak akan makan batangnya gitu ya. Pasti bijinya yang kita konsumsi. Karbohidrat tersebut mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Nah, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya yaitu batang dan daun muda, yaitu sebagai pakan ternak.
batang dan daun tua setelah panen, yaitu untuk pupuk hijau atau kompos. Kemudian ada batang dan daun kering atau kayu bakar. Kemudian ada batang jagung. Batang jagungnya untuk lanjaran atau turus. Kemudian batang jagung juga digunakan untuk pup atau bahan kertas. Ada buah jagung mudanya untuk putren, bahasa Jawanya. Sundanya apa ta? Sayuran atau bergedel atau bakwan. Contoh itu biasanya dikonsumsi di Jawa, sebetulnya Jawa bukan Jawa Barat, Jawa ya, orang Jawa Tengah atau Jawa Timur kalau tidak salah. Itu ada makanannya yang diolah menjadi namanya putren namanya. Kemudian ada biji jagung tua, yaitu pengganti nasi. Maning brondong tuh kan, ada roti jagung. Kemudian ada tepung, jadikan tepung menjadi bihun, bahan campuran kopi bubuk. Jadi kalau yang kopi kemasan yang kita ketahui sebetulnya itu adalah campuran dari kopi dan juga campuran hasil pengolahan dari jagung. Jadi tidak seluruhnya dari kopi. Kemudian ada gandum. Nah, ini yang jarang digunakan atau jarang dikonsumsi sebetulnya oleh orang-orang di Indonesia. Banyak dikonsumsi terutama di negara barat karena mereka menggunakan gandum sebagai pembuatan tepung salah satunya, yaitu untuk roti, karena makanan pokok mereka yaitu bukan nasi seperti kita tetapi roti. Nah, kemudian ini ada manfaatnya dari gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. Dengan mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan, ya. Kemudian mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Konsumsi gandum juga bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian ada sorghum. Nah, ini sorghum yang wah itu kita hampir tidak pernah lah ya mengkonsumsi ini. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, tapi tumbuhnya lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Ini jarang sekali kita konsumsi sama sekali. Nah, daunnya, ada daun sorghum seperti apa? Digunakan seperti apa? Digunakan manfaatnya untuk apa? Daun sorghum itu sendiri digunakan sebagai sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Kemudian ada batang sorghum. Ada lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Kemudian ada akar sorghum digunakan sebagai jamu. Biji sorghum kandungan gizinya sangat besar, nilai protein, kalsium dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Tapi kita jarang sebetulnya pakai ini. Tapi banyak dari penelitian jauh lebih baik daripada beras dan jagung. Nah, selanjutnya ada jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Ada kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hypogaea L tergolong ke dalam familia Fabaceae. Bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sudah panen padi. Nah, biasanya kalau panen padi beres, selesai, itu tidak langsung ditanam lagi dengan padi, tetapi ditanamlah karena setelah panen itu biasanya kering. Nah, biasanya ditanam kacang-kacangan lah. Banyak petani seperti itu. Jadi setelah panen padi, lahannya kering, yaitu ditanamlah kacang-kacangan. Biasanya itu. Jadi hanya
sebentar, sebetulnya 90 sampai 95 hari. Jadi sebelum melanjutkan ke penanaman padi, biasanya ditanam dulu kacang tanah. Oke, mengandung apa saja di sini? Diantaranya adalah serat, protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6 dan berbagai macam vitamin. C, A, D, E, K, B kompleks atau folat yang tinggi cukup banyak ya untuk kacang. Tapi banyak di antara kita yang sebetulnya, karena di sini terdapat antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Tapi ada beberapa yang ada beberapa orang yang terlalu banyak mengkonsumsi justru mengakibatkan jerawat. Ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi sebetulnya kandungannya sangat bermanfaat sekali sebetulnya. Nah, ada kacang hijau. Kemudian kacang hijau Vigna radiata L. Dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Ini juga sama kalau tidak kacang tanah, yaitu kacang hijau. Yang bisa kita konsumsi ya tadi bubur kacang salah satunya. Ya. Manfaatnya apa bagi kesehatan? Mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, pelancar air seni. Kemudian mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Nah, ini yang bagi kalian mempunyai berat badan yang overweight boleh mengkonsumsi ini salah satunya. Konsumsi, tapi sepertinya tidak jika kalian mengkonsumsi ini misalkan taruh bubur kacang tapi dengan menggunakan gula yang banyak ataupun gula yang tidak sehat, mungkin juga itu dapat yang tadinya dapat menurunkan berat badan akhirnya malah nambah berat badan karena dengan banyak gula itu kan cukup bahaya juga. Jadi prosesnya ya secukupnya saja. Karena kacang ini tidak bisa dimakan ya, langsung kacang kalian makan itu nggak mungkin bisa kalian makan mentah, ya harus diolah dulu. Nah, banyak kandungannya di sini mengandung rendah lemak, mengandung vitamin B kompleks, mengandung rendah kolesterol, kandungan mineral seperti kalsium banyak sekali. Tuh, salah satunya bahkan dapat menghaluskan kulit ya. Jadi dapat mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh, kulit akan menjadi lebih putih, bersih dan halus. Nah, bagi kalian yang ingin seperti orang Korea yang suka K-pop, banyak-banyak makan kacang hijau karena itu dapat menghaluskan kulit dan memutihkan kulit dan menjadi lebih bersih dan juga halus ya, tanpa harus ya menggunakan alat-alat kimia yang lain. Konsumsi saja kacang hijau. Kemudian ada kedelai atau Glycine Max L, termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae. Buah berbentuk polong dan berbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, diantaranya satu, memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, yang berguna untuk membangun sel tubuh, baik untuk vegetarian. Kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A. Kalium, magnesium, banyak sekali. Kemudian mengandung lemak yang rendah, mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol, mengandung lecithin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh. Nah, kandungan lecithin dan zat besi dan ini biasanya kita konsumsi dari tempe ya, mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah. Makanya tempe itu sangat baik dikonsumsi. Mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan. Mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit dari sinar UV dan menunda penuaan dini. Bayangkan ya, udah kalian makan tuh kacang hijau, kulit putih, bersih ya, mantap, halus, ditambah dengan kedelai, tambah berkilau tuh kulit kalian. Nah, itu silahkan kalian konsumsi lah.
Kemudian ada jenis umbi dan manfaatnya. Ada ubi jalar. Ada 3 ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia. Ubi jalar berwarna putih, kecoklatan, merah, dan juga ungu. Yang ungu salah satunya ini ya. Kemudian ada singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Ya. Ini seringlah kita konsumsi juga. Vitaminnya hampir sama semuanya, ada kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, dan lain-lain. Manfaatnya tadi ubi jalar ya, manfaatnya melancarkan pencernaan, obat luka bernanah dan terbakar, obat panas dalam, dia rendah kalori karena pokoknya intinya kesana sama-sama aja. Ada talas atau kita orang Sunda nyebutnya talus ya. Ini biasa dikonsumsi juga. Ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian manfaatnya hampir sama, tidak jauh beda. Kemudian ada kentang juga salah satu yang kita konsumsi. Dan manfaatnya sama, tidak jauh beda sebetulnya kalau umbi-umbian. Nah, cuman kentang katanya di sini baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Wah, ada tembaganya tuh. Ya, nah ini teknik pengolahan. Nah, ini teknik pengolahan panah menggunakan panas basah, moist heat ya, bisa direbus ya, kemudian dipocing ya, direbus tapi ditutup pancinya, kemudian ada merebus dengan sedikit cairan, bisa teknik menyetup atau menggulai, kemudian ada dikukus ya, ada dididihkan, kemudian ada mengetim, dibuat seperti nasi tim lah, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga dengan pengolahan pangan panas kering, dry heat, yaitu digoreng salah satunya. Bisa digoreng dengan minyak sedikit. Ini minyak banyak biasanya jadi crispy ya, tuh kering. Selanjutnya misalkan kentang dipotong-potong kecil, digoreng jadi crispy salah satunya. Atau dengan minyak sedikit bisa. Ditumis bisa, kalian buat menjadi tumis boleh. Kemudian dipanggang bisa, di baking banyak, bisa jadi roti dan lain-lain, atau misalkan skutel atau misalkan klaper tart salah satunya bisa. Satunya ada membanggang kering dan membanggang dalam oven untuk menambah kelembapan dan lain-lain. Membakar bisa dibakar ya, ada beberapa yang bisa dibakar. Oke, terus pembuatan pengolahan ini contoh-contohnya aja. Kalau misalkan kita normal, sebetulnya kita bisa masak ini, kita bisa makan sama-sama di sekolah, di kelas. Aduh, luar biasa. Cuman sayangnya sepertinya kita tidak bisa untuk tahun-tahun sekarang, jadi kita tidak bisa membuat makanan di sekolah ya. Sangat sayang sekali. Mungkin nanti tahun depan lah. Tapi tahun depan kalian komputer nanti, jadi beda lagi, nggak akan masak. Oke, mungkin itu aja dari Bapak, hanya pengenalan saja tentang manfaat yang bisa kalian konsumsi, terutama dari masa pandemi ini. Jaga pola makan kalian ya, jangan makan sembarangan, karena ketika pola makan kalian tidak teratur, tentunya daya imun kalian berkurang. Ya, daya imun kalian berkurang, kalian sakit, akhirnya akan mudah terkontaminasi oleh virus corona. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Nanti tugasnya hari ini hanya materi saja, nanti akan di-share di Google Classroom, bisa kalian cek di YouTube. Dan saya harapkan kalian cari referensi-referensi tentang bab ini, sehingga nanti ketika ujian kalian tidak akan terlalu kebingungan untuk mengerjakan tugas atau soalnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.